Shalom Bapak Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia, Jumat 27 September 2024. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Efesus 5 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-21. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa di sorga, terima kasih Engkau boleh menuntun dan menyertai kehidupan kami sampai dengan saat ini. Kami butuh kekuatan dari firman-Mu untuk menyertai jalan hidup kami. Mari Bapa, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kitab Efesus 5 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-21. Di bawah perikop hidup sebagai anak-anak terang. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah orang-orang yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tapi juga yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Bapak Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, tema yang membimbing kita di dalam perenungan firman Tuhan pada saat ini adalah pengudusan emosi. Dalam hal ini adalah kegembiraan. Ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, kita digambarkan tentang bagaimana jemaat di Efesus. Mereka ada di dalam keadaan yang senang, atau tema kita bilang gembira. Di dalam kehidupan mereka sering melakukan perayaan-perayaan syukur. Namun ternyata yang mereka lakukan itu adalah segala sesuatu yang tidak berdasarkan kehendak Tuhan. Segala sesuatu yang mereka lakukan itu untuk diri sendiri, bukan untuk Tuhan. Sebab itu Rasul Paulus dia kasih ingat bahwa kalau kita mengucap syukur dengan benar. Bagaimana mengucap syukur dengan benar? Yang dimaksudkan itu, mengucap syukur dengan benar adalah cara seseorang di mana mengingat Tuhan di dalam setiap apapun yang dilakukan. Menyadari bahwa segala sesuatu dalam hidup ini itu semua karena Tuhan. Maka dari itu penting mengucap syukur. Orang yang mengucap syukur adalah orang yang selalu paham tentang segala sesuatu yang dialami itu semua karena Tuhan. Dan Paulus mau kasih ingat orang-orang di Efesus
bahwa ketika merayakan syukur itu harus dinyatakan kepada Tuhan. Jangan pernah lupa Tuhan. Maka dari itu, berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Jangan lupa Tuhan. Semuanya itu berasal dari hati kita. Jadi kesenangan kita, kegembiraan kita itu harus kudus. Atau di dalam hidup kita hari-hari, kita lihat contoh sebagai orang-orang muda, misalnya suka hidup yang gembira, suka hidup yang senang-senang. Tetapi belum tentu semua yang senang, semua yang gembira itu dilandaskan oleh kebenaran Tuhan. Jadinya tidak kudus. Padahal segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita harus berlandaskan apa yang dari Allah. Harus kudus di hadapan Tuhan, supaya segala sesuatu yang mau kita nyatakan dalam laku kita itu semua dalam kendali dan apa yang Allah mau dari kita. Maka dari itu, mari kita terus menyatakan syukur dengan puji-pujian, dengan mazmur kepada Tuhan, supaya syukur kita, kesenangan kita, kegembiraan yang kita rasakan itu benar-benar menjadi landasan yang baik. Jadi kalau misalnya di dalam rumah tangga kita mendapatkan sesuatu, jangan lupa kita bersyukur kepada Tuhan. Karena yang kita terima itu bukan sepenuhnya untuk kita, tapi bagaimana kehidupan kita jadi berkat. Jangan pernah hidup untuk diri sendiri, tapi keberadaan kita bagaimana supaya berdampak baik bagi orang lain. Begitu juga sebagai orang-orang muda. Biarlah kehidupan kita ada dalam kehidupan yang kudus, yang benar di hadapan Tuhan, supaya kehidupan kita terus menjadi berkat di mana saja kita berada. Kiranya Roh Kudus menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa di sorga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Mari Bapa, Engkau memberkati kami. Biarlah kehidupan kami adalah kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan. Segala sesuatu yang kami lakukan adalah sesuatu yang kudus di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.